pertemuan, berubahlah pandangan beliau terhadap bisnis ini. Dan beliau pun memulai proses perjalanan di bisnis ini untuk menjadi pahlawan keluarga. Dengan keyakinan, kerja keras, dan persistensi yang kuat, beliau pun berhasil meraih hasil-hasil lewat bisnis Tienz. Mendapatkan reward motor, jalan-jalan ke berbagai negara Asia dan Eropa, memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci dan ke luar negeri. Cash reward $5.000, cash reward $20.000, dan berhasil membelikan rumah untuk keluarganya melalui bisnis Tienz. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tienz? Mari kita belajar dari Dia Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Dia Ramdhani Item ya, saya dari Bandung. Mohon digarisbawahi, mohon dicetak tebal, Item bukan item. Ya, jadi itu nama marga saya dari Manado sana. Saya lahir di Bandung 1 April 91. Ya, usia saya sekarang kurang lebih mungkin termuda di ruangan ini 17 tahun. Ya, usia saya 28 mau 29. Saya datang ke sini hari ini tidak bermaksud untuk menggurui Anda. Saya hari ini datang hanya sekedar sharing, berbagi apa yang saya laksanakan di Bandung, apa yang saya kerjakan di Bandung, bagaimana saya membangun bisnis ini di Bandung. Banyak orang yang bilang, sering nih, apalagi sekarang zamannya sosmed kan, ya, Instagram, DM masuk, Pak, rahasianya gimana Pak? Apa ya Bu, Pak? Rahasia apa? Biar bisa sukses Pak. Nah kadang di situ saya suka bingung Pak jawabnya. Ya udah saya jawab aja, Pak bagi aja sedikit Pak. Rahasia suksesnya sedikit aja Pak. Oke deh saya bagi. Rahasia suksesnya mau tahu nggak Bapak Ibu? Saya kasih tahu sedikit ya. Sedikit aja dulu. Ya. Rahasianya juga. Mau yang lebih banyak? 773. Mau yang lebih banyak lagi? 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak sedikit aja Pak. Oke sedikit, juga. Ya. Yang banyaknya? 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Karena saya bingung Pak, nggak ada rahasia. Banyak yang tanya, Pak Diar, kok Bandung VS-nya sampai segitu Pak? Pak Diar, kok itu ngumpulin orang ribuan orang Pak? Kok bisa ngumpul kayak gitu? Oh karena kami undang makan gratis Pak, saya bilang. Kan pakai batik, pakai jas ya. Oh undangan makan gratis gitu ya. Enggak Pak, sama. Caranya sebenarnya yang dilakukan 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Leader-leader Anda yang di depan ini sebenarnya sudah ahli. Tapi kadang kalau upline yang ngomong, masuk nih. 3 menit kemudian, Tapi entah kenapa kalau ada pihak ketiga yang ngomong, dari luar ada yang ngomong, masuk ke pikirannya gitu. Jadi sebenarnya saya hari ini hanya mengulang apa yang sering udah dikatakan sama upline-upline Anda. Jadi sebenarnya upline-upline Anda itu udah sangat luar biasa. Ya mohon applause untuk Bu Anita, Pak Farid, Pak Arianto, ya dan leader-leader depan yang lain. Sebenarnya kita tinggal ngikutin mereka aja. Udah sukses kok. Ya di Jakarta ini BMW udah banyak. Visi udah banyak. Tapi hari ini mungkin saya akan sedikit memberikan warna pada Anda. Bagaimana cara saya menjalankan usaha ini di Bandung. Siap? Oke ya kita sama-sama belajar. Nah Bapak Ibu teman-teman semua. Ada sebuah cerita tentang seorang pemahat batu. Seorang pemahat batu yang sedang bekerja untuk memahat batu. Ada 3 orang. Nah pemahat batu yang pertama ditanya, Anda sedang apa? Dia menjawab seperti ini. Saya sedang memahat batu. Pemahat batu yang kedua, dia ditanya lagi, Anda sedang apa? Dia jawab, saya sedang membuang bagian-bagian yang tidak berguna supaya batu ini menjadi patung. Itu jawaban yang kedua. Nah, pemahat batu yang ketiga ditanya, Anda sedang apa? Saya sedang membuat masterpiece. Saya sedang membuat sebuah karya yang akan terkenal di dunia dan akan menjadi karya termahal di dunia. Anda ngerasain nggak perbedaannya di mana? Sama-sama memahat batu, tapi jawabannya berbeda. Yang pertama mungkin hanya sekedar memahat batu. Yang kedua sedang membuat patung. Tapi yang ketiga sedang membuat masterpiece. Menurut Bapak Ibu teman-teman semua, hasilnya akan berbeda nggak?
Pasti beda. Itulah yang namanya visi. Walaupun awalnya sama-sama batu. Tapi karena dengan visi yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Nah, itulah yang kita sebut dengan visi, Bapak Ibu. Ya. Dan di bisnis ini, penting gak sih yang namanya visi? Penting, Pak. Luar biasa. Visi itu penting banget. Anda pikir, Pak, leader-leader di depan ini, ngapain sih dia sampai harus beli BMW, beli Mercy, pakai beli mobil rumah segini. Pak Johan nggak ada ya Pak Johannya? Kalau ada Pak Johan, Pak. Anda lihat Pak Johan? Diamondnya. Bling-bling, Pak. Kuya-kuya lewat, Pak. Ya? Anda pikir untuk apa sih mereka melakukan itu? Untuk keren-kerenan? Mungkin kalau disuruh milih mereka juga ya udahlah mending yang murah-murah tapi nyaman kalau disuruh milih. Tapi kenapa mereka tetap melakukan itu? Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Simple, karena mereka ingin menunjukkan visi kepada Anda kalau misalnya bisnis ini bisa nyampe ke sana. Itu yang ingin mereka tunjukkan. Jadi kalau misalnya Anda sampai hari ini masih ngelihat, aduh Pak, saya nggak tahu Pak bisa sukses di Tiansi. Pak, upline Anda itu sudah menunjukkan yang sangat luar biasa. Pak Farid, Pak Haryanto, Pak Johan Wijaya, Pak Elvanto. Wah, semua hasil-hasilnya udah luar biasa. Tapi kadang kita suka lupa dan nggak yakin sama diri kita sendiri. Padahal Pak, upline kita sama kita makannya apa? Sama ya nasi ya. Ada yang batu? Nggak ada ya? Ada yang ngemil pasir gitu ya? Saya dulu di Bandung pernah nemu salah satu mantan downline saya saking nggak punya duitnya, dia makan nasi pakai abu rokok. Abu rokok gitu ya. Saya sampai lihat, miskin amat loh gitu ya. Sekarang udah got lion Bapak Ibu. Nggak sengaja sebenarnya abu rokoknya ya, tapi sengaja dia kasihan banget gitu makan nasi pakai abu rokok gitu ya. Nah, itulah visi. Dan pembiasanya, pembeda bisnis besar dan bisnis kecil terletak seringnya pada visi. Analoginya kayak gini teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau misalnya Anda di bisnis ini, siapa di sini yang gabung baru di bawah 3 bulan? Oke, banyak. Terima kasih. Aplaus untuk Anda semua. Nah, Anda yang baru bergabung, terus Anda baru gabung nih, visi Anda cari tambahan lah 1-2 juta, dapat syukur, nggak dapat ya sudahlah. Sama Anda yang di awal bergabung udah punya visi, pokoknya saya jalankan usaha ini 1 tahun saya bintang 8, 2 tahun saya got lion. Kira-kira kerjanya akan beda nggak? Beda, pasti berbeda. Kalau yang pertama tadi baru ditolak presentasi sekali, gimana ini Tiansi? Bagus. Oh saya nggak tertarik, oke. Presentasi lagi 2 kali, gimana Tiansi? Bagus. Oh saya nggak tertarik, oke. Langsung dia bilang ke upline-nya, up, 1 Jakarta up. Gak ada yang mau Tiansi satupun. Udah saya presentasi semua orang. Udah banyak sekali saya presentasi. Gak ada Pak, 1 Jakarta semua udah nggak ada. Tiansi udah di sini udah dilarang Pak. Emang kamu udah presentasi berapa? Banyak Pak. Berapa? Ya lumayan lah. Berapa? Ya lumayan lah. Berapa? 3 lah. Kalau visinya nggak besar, biasanya begitu. Ditolak sekali, ditolak 2 kali, ngedown. Tapi kalau visinya besar, Pak, dia ketemu orang, tertarik nggak? Oke, skip next. Dia ketemu orang, tertarik nggak? Skip next. Oke, ketemu orang lagi, skip next, sampai akhirnya dia benar-benar jadi got lion, Bapak Ibu. Dia nggak takut dengan penolakan, ya. Nah, itulah pembedanya. Visi besar akan membawa kerja besar. Dan yang terpenting, sejauh mana Anda melihat diri Anda sendiri di usaha ini, ya. Ini hari ini kita akan VS ya. Anda tahu nanti lagu yang diputar sebelum VS untuk prosesi apa judulnya? Santorini ya. Yang penyanyinya Yani, bukan penyanyi ya, yang ininya Yani ya. Santorini. Kalau saya dulu, saya nggak tahu dengan Anda Pak. Kalau saya dulu, pertama kali saya datang VS, saya ngedengar lagu itu, saya merinding. Merindingnya bukan karena dengar lagunya, tapi merinding karena dengar nama-nama orang yang dipanggil, Pak. Ya, Anda bisa tahu kan? Got Lion Indonesia, Bronze Lion Indonesia, dipanggil semua satu-satu. Terus yang paling jelas kelihatan itu adalah lampu nyorot dia. Dia jalan dari belakang ke depan, lampu disorot. Kalau Anda sadar, itu adalah penyorotan untuk seorang
pemenang, Pak. Untuk orang-orang yang sudah berprestasi di usaha ini. Kelihatannya orang yang dipanggil gagah-gagah nggak? Gagah, Pak. Ya analoginya kayak gini lah. Tadi juga kita baru Impact ya, CP, Royal. Mungkin memang kalau yang udah PBO-nya makin atas, makin keren. Kalau CP kan masih naik panggung. Ya. Pas mau ngomong, gitu ya. Gitu ya. Udah siap-siap. Nama itu CP ya biasanya ya. Nah, tadi ya Anda jangan baper, Pak. Berarti memang Tuhan itu sudah mewajibkan Anda untuk next jadi crown. Ya. Ya wajar masih CP ya. Semakin kan kalau CP CP masih kayaknya masih banyak yang ngumpulnya, makin Royal, Crown, Ambassador, udah keren-keren Bapak Ibu. Udah kelihatan biasanya. Ya lihatnya dari dompetnya aja. Biasanya yang CP memang agak melendes gini lah. Ya, karena kosong dompetnya. Kalau yang Ambassador gitu ya. Nah, coba cek Pak Farid tuh ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, nah begitu pula dengan yang lagu yang diputar itu loh, Yani Santorini itu. Anda pernah nggak membayangkan diri Anda yang dipanggil namanya? Kalau saya, Pak, dulu saya sering aminin dan sering saya bilang suatu saat nanti nama saya yang dipanggil. Dan hari ini itu terjadi. Dulu saya sering afirmasi, Pak. Waktu zaman bintang 5, bintang 6, saya kalau bangun tidur terus melakukan kegiatan pagi-pagi itu, kegiatan wajib kita kalau pagi-pagi, ya di kamar mandi, ya, saya bawa handphone, saya puter tuh lagunya. Sambil kegiatan itu sambil teriak, mari kita sambut God Lion Indonesia, Bapak Dia Ramdhani. Di luar ada yang teriak, oi, katanya. Berisik katanya. Taunya nyokap saya ya, ibu saya ya. Nah, walaupun kelihatannya kayak orang gila, orang ngelihat saya dulu gila. Gila ngelihatnya, ngapain teriak-teriak kayak gitu, ngapain nggak jelas. Ternyata hari ini siapa yang bilang itu gila? Saya God Lion. Jadi semakin Anda meneriakan itu sama dengan Anda mendoakan ke Tuhan. Kalau misalnya, Tuhan buatlah ini jadi kenyataan. Dan kalau misalnya Anda meyakini diri Anda sendiri, dan itu pun akan jadi kenyataan. Nah, seberapa jauh Anda melihat diri Anda sendiri di usaha ini? Oke? Next. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita bahas ya. Usaha ini bangun apa? Aset. Apa aset terbesar di usaha ini? Apa? Manusia. Diri sendiri. Oke, lebih spesifiknya apa? Asetnya? Mulut, bener nggak? Ada di sini yang presentasi diam-diaman? Telepati gitu? Enggak ya, semua apa asetnya? Mulut, bener nggak? Ya, jadi asetnya adalah mulut. Nah, sekarang yang sering kita lupakan adalah karena kita ngerasa bisnis ini kerjaan utamanya ngomong, akhirnya banyak paradigma ini. Ada inspirator, ada motivator. Pembedanya di mana? Motivator itu hanya bisa jago memotivasi, tapi belum tentu dia melakukan. Contohnya kayak gimana? Anda sebagai seorang upline, ini contoh aja ya. Di Bandung mungkin nggak, di Jakarta mungkin nggak ada. Di Bandung banyak banget yang kayak gini. Nah, Anda seorang upline misalnya, sering ngomong, hey bro, Don, ngomset dong, biar bisa CP bulan ini. Lu presentasi dong, biar silver planner. Lu begini ya, lu begitu ya. Ngomongnya begitu. Terus, upline-nya ngapain? Kalau upline ngapain? Ya ini dong, COC dulu. Kalau nggak apa, Mobile Legend sekarang ya lagi ini ya. Mobile Legend dulu lah. Nah, upline-nya ngapain? Jadi akhirnya mungkin downline Anda pertama awal baru join, ngedengerin apa yang Anda omongin. Mungkin. Karena ya sebagai upline. Tapi mulai 2 bulan, mulai 3 bulan, kalau downline Anda tidak melihat kinerja Anda, dia akan mulai berpikir. Dan akhirnya apa yang dia katakan? Bacot upline. Banyak ngomong lu gitu ya. Itu yang terjadi, Pak. Jadi downline itu tidak melihat apa yang upline-nya omongin. Tapi downline melihat apa yang upline-nya lakukan. Dan itu yang akan diduplikasi. Nah, disitulah yang kita sebut inspirator. Kita termotivasi dengan orang karena apa yang dia lakukan. Ya. Dan di sini Bapak Ibu, Anda dihargai berdasarkan apa yang Anda lakukan. Bukan yang Anda omongkan.
Makanya nanti ada impact silver planner, gold planner. Presentasi kan? Bukan impact silver planner 15 kali presentasi ditolaknya cuma 2 kali, nggak gitu kan? Tapi memang benar-benar 15 kali presentasi 3 bulan berturut-turut, 30 kali presentasi 3 bulan berturut-turut. Jadi perusahaan ini, support system ini menghargai apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda omongkan. Ya. Nah, di sini sebagai upline ya itu yang harus kita lakukan, oke? Nah, tugas Anda bukan terlihat hebat, tapi benar-benar menjadi hebat. Saya, Pak Julian Sina, upline saya, itu adalah upline yang tidak pernah banyak ngomong ke saya untuk soal prestasi. Dia nggak pernah, lu Majesty dong, lu God Lion dong, nggak pernah Pak. Lu gedein site volume dong, GPV, nggak pernah. Pak Julian itu tidak memimpin saya dengan cara itu. Pak Julian memimpin saya dengan cara dia menunjukkan kalau dia jadi itu duluan. Dia jadi Majesty, dia jadi God Lion, bentar lagi akan jadi Diamond, dan dia punya GPV juga besar, kelebarannya besar. Saya yang melihat itu Pak, saya jauh lebih ingin bergerak karena melihat bukti itu. Melihat bukti upline saya bekerja. Daripada kalau upline saya hanya sekedar ngomong, mungkin saya nggak akan bergerak. Tapi karena upline saya membuktikan, itu membuat saya bergerak Pak. Jadi kalau Anda sebagai upline ingin downline Anda bergerak, Anda dulu yang banyak bergeraknya. Anda dulu yang harus memulainya. Ya. Nah, aksi berbunyi lebih keras dibandingkan ucapan. Ini sedikit cerita, Bapak Ibu, teman-teman semua. 2013 sampai 2017, ini ada sedikit, mungkin aib dari grupnya Pak Julian ya, nggak apa-apa ya. Ya, saya ceritain khusus untuk Jakarta ya. Nah, jadi dari 2013 sampai 2017, itu tidak pernah ada yang PBO-nya di atas Crown selain Pak Julian. Hanya Pak Julian satu-satunya di grupnya Pak Julian yang pernah Majesty Ambassador. Sisanya ngapain? Crown paling tinggi. Dan itu pun Crown-nya kalau lagi ada kualifikasi Crown Live. Ya. Bulan depannya bisa jadi NA tuh. Ya. Crown terus bulan depannya NA. NA tahu ya? Ya, berarti Anda Netpi pun tidak terdaftar gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu, 2013 sampai 2017. Sampai ada satu momen waktu itu, kami bisnisnya memang waktu itu lagi ada ujian di awal 2017, tapi waktu itu kami berusaha membangun lagi ulang, dan alhamdulillah ketemu momentum. Di 2017 pertengahan, saya mulai membangun ulang, sampai saya ingat banget, bulan Oktober tahun 2017. Waktu itu saya udah stabil Crown saya sudah stabil, tapi waktu itu saya ngerasa, kayaknya saya harus upgrade PBO saya. Supaya apa? Supaya efeknya bisa buat grup saya. Dan waktu itu saya memang kerja bener-bener, ya kerjanya bener-bener kerja keras sampai bener-bener, wah gimana caranya. Karena kaki ketiga saya yang penentu ambasadornya ini baru 3-4 bulan join. Dan untuk ke Crown ya masih lumayan lah gitu. Tapi saya kerjain. Sampai akhirnya tanggal 25 berubah. Saya yang waktu itu biasa Crown, perdana pertama kali jadi ambasador. Nah, cuma yang jadi masalah bukan ambasador sayanya. Setelah saya ambasador, bulan depannya Pak Rocky ambasador. Bulan depannya lagi Pak Iqbal ambasador. Bulan depannya lagi bertambah lagi. Sampai akhirnya ada di titik kadang saya udah nggak kenal ambasador saya siapa. Jadi yang saya pelajarin dari situ Bapak Ibu adalah kita sebagai upline, tugas kita adalah membuka pintunya supaya tim kita bisa masuk. Tugas kita sebagai upline adalah membuktikan dengan prestasi. Ketika kita buktikan, downline kita akan melihat dan mereka akan menduplikasi. Itu yang benar-benar harus kita lakukan. Jadi kalau Anda di sini yang saat ini, aduh pengen deh punya downline ke Royal Weekend bawa 20 orang, bawa 10 orang. Tugas Anda apa? Ya lolos dulu Royal Weekend-nya. Pengen deh bawa ke live 10 orang, 20 orang. Ya Anda harus lolos dulu. Anda gimana caranya bisa pengen bawa banyak orang ke live, bawa banyak orang ke Royal Weekend kalau Andanya sendiri pun belum lolos. Jadi tugas Anda adalah bukain pintunya. Anda harus lolos dulu. Ya, ada kualifikasi Royal Weekend bulan ini. Mungkin saat ini banyak yang lagi berjuang habis-habisan. Sekarang tanggal berapa? 23 ya. 23 masih ada 2 hari lagi. Mungkin sekarang banyak yang lagi,
sedikit lagi up, ini royalnya up. Masih kurang up, dikit lagi up. Kurang berapa? Ya 3 CP lagi up. 3 CP ya. Berarti selama ini ngapain aja ya, baru tupo doang up gitu ya. Nah, apapun ya, walaupun ya saya tahu selama Anda ikhtiar, selama Anda melakukan kerja keras semaksimal mungkin, hasil pasti akan diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan hasil kepada Anda di waktu yang tepat. Tugas kita sebagai manusia ya ikhtiar semaksimal mungkin. Udah, itu aja. Jadi masih ada bulan ini, sampai bulan depan Royal Weekend, maksimalkan. Anda lolos. Kalau Anda bisa lolos bulan ini, bulan depannya Anda bisa fokus untuk bawa tim sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, next. Nah, cetaklah banyak orang hebat. Ingat, bisnis ini itu faktanya adalah bukan bisnis yang bisa kita jalankan sendirian. Kalau Anda pengen passive income yang sering kita bahas di OP, kerja sama dengan penghasilan. Kalau nggak kerja, nggak ada penghasilan. Kerja, bangun aset, ketika asetnya sudah terbentuk, asetnya akan menghasilkan passive income. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu teman-teman semua, kalau misalnya Anda hanya kerja asal-asalan, aset Anda nggak akan pernah terbentuk. Jadi tugas Anda harus ngapain? Tugas Anda adalah harus banyak cetak orang hebat, bukan menjadi hebat sendiri. Ya, yang pertama, jangan mau terlihat hebat sendiri, tapi perbanyaklah orang yang hebat di jaringan Anda. Ingat, kalau saat ini Anda sudah royal, terus Anda ngerasa, wah, royal. Gue royal bro. Baru join 2-3 bulan doang bro, udah royal. Udah beres perjuangannya? Belum Pak. Tugas Anda berikutnya adalah mencetak lebih banyak lagi royal di jaringan Anda. Kalau Anda sudah crown, tugas Anda cetak lebih banyak crown di jaringan Anda. Jadi jangan pernah ingin hebat sendirian, tapi Anda harus banyak cetak orang hebat. Ya, semakin banyak orang hebat, maka semakin cepat Anda freedom. Saya di usaha ini, saya ini lahir dari latar belakang yang dulu introvert. Ya, jangankan, ya nanti saya cerita di VS seperti apa detailnya. Tapi saya ini orang yang dulunya Pak, kalau ngobrol sama cewek, saya nggak berani tatap matanya. Dulu Pak, kenapa? Ya zinah mata Pak ya. Karena saya saking nggak pedenya, jangankan cewek, cowok aja saya nggak berani. Saya kalau ngobrol sama orang, saya lihatnya ke sini. Saking dulu introvertnya. Hobi saya adalah ngurung diri di kamar, main game. Hobi saya dulu. Terus akhirnya, ketika harus berurusan dengan usaha ini, kan urusannya sama manusia ya. Itu hal yang paling saya malesin tuh. Ngobrol sama manusia, mikirin masalah orang. Paling dulu, zaman dulu Pak, mikirin masalah sendiri aja udah pusing. Ini harus mikirin masalah orang. Ada downline ke saya yang konsul, saya mau cerai, Gua nikah aja belum pernah. Belum konsul minta cerai gitu ya. Janganlah gitu bilang gitu ya. Nah, jadi aneh-aneh ya, masalah-masalahnya aneh-aneh. Tapi yang saya pelajarin adalah di bisnis ini memang kita harus banyak berurusan dengan orang. Dan intinya sebenarnya ada kalimat yang sering kita dengar, people don't care how much you know until they know how much you care. Theodore Roosevelt. Ya. Yang artinya dilarang merokok di ruangan ini ya. Orang tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, yang orang peduli adalah seberapa banyak kita peduli ke dia. Nah, di bisnis ini saya dilatih untuk lebih banyak kepo tentang urusan orang lain, tentang peduliin orang lain. Awalnya Pak, buat saya, amit-amit, capek gitu ya. Ibu saya pengen umrohin. Dalam hati sih padahal, peduli amat ibu lu, yang penting lu royal lah, yang penting lu keren gitu ya. Dulunya Pak, dulunya seperti gitu. Tapi akhirnya saya mulai dilatih, sampai akhirnya ketika saya semakin banyak peduli sama orang, di titik itulah orang-orang itu mulai menjadi jenderal-jenderal hebat di jaringan, dan di sini yang saya rasakan sekarang, waktu saya semakin freedom. Ketika kita sudah banyak mencetak orang hebat, Anda akan semakin freedom. Anda akan semakin bebas. Itu yang benar-benar terjadi. Dan berikutnya, orang hebat di jaringan Anda digambarkan dengan berapa banyak orang yang mengikuti PBO di jaringan Anda. Atau parameter bisnis One Vision. Kenapa sih harus ngikutin PBO? Karena PBO ini adalah peta. Nah, saya nggak mau dibilang cuma ngomong doang, Bapak Ibu ya. Takutnya dibilang, wah Pak Diar mau ngomong doang, nggak tahu kan di belakangnya gimana. Nah, saya mungkin sedikit tampilin, tapi ya ini saya nggak bermaksud cross-lining atau apa, dan saya juga nggak pernah liatin ini di sosial media. Tapi yang saya liatin ini khusus untuk Jakarta, bolehlah saya liatin.
Ya, khusus untuk Jakarta. Ini gambaran orang-orang yang mengikuti PBO di jaringan saya. Ya, kurang lebih ada sekitar sampai hari ini 915 CP, 216 Royal, 53 Crown, 9 Ambassador, 1 One Majesty, 2 Two Majesty. Kok bisa, Pak? Nggak ngerti. Saya cuma kerja keras aja. Cuma melakukan hal yang tadi aja. Nggak kerasa, ternyata sampai ke titik yang sekarang. Bahkan, Pak, ini kalau misalnya Anda lihat, ini yang Two Majesty-nya ini downline saya, Pak Rocky. Ya, saya di One Majesty, dia di Two Majesty. Jadi ketika Anda kerja keras di usaha ini, Anda akan nggak kerasa, bahkan banyak muncul orang-orang yang lebih hebat dari Anda di jaringan Anda. Jadi kerjalah mengikuti PBO, bangunlah CPM 1, ya sekarang lagi sering, CP minggu pertama, CP minggu kedua, Royal minggu ketiga, dan bisa Crown di minggu keempat. Bangun dari hal itu aja dulu. Konsisten terus, duplikasikan terus-menerus. Ya walaupun yang namanya Pak di lapangan Pak, nggak segampang itu Pak, nggak segampang ngemeng. Ya memang iya. Tapi kan ya tugasnya ngapain? Ya terus konsisten aja lakuin. Saya pun begitu. Pak saya juga dulu NA Pak. CP juga enggak. Dulu saya NA ya, apalagi kalau lagi nggak ada kualifikasi PBO, malas banget netpi 115.000. NA aja nggak apa-apa. Dulunya begitu. Tapi ketika saya mulai merubah budaya, mulai saya membangun sistem dengan benar, ini yang saya dapatin sekarang. Dan ya alhamdulillah Pak, sekarang saya mulai ngerasain yang namanya kebebasan finansial, kebebasan waktu saya mulai rasain. Seenggaknya kalau ke kafe kan udah nggak lihat kanan tapi lihatnya kiri. Ya, kanan. Kalau kanan kan saya, Rp1.000 ya. Aqua gelas, ini aqua gelas terbaik yang ada di dunia ini. Oke, aqua gelas 1 gitu ya. Nah dulu saya begitu ya. Nah sekarang kan udah mulai enggak. Karena apa? Mulai freedom. Banyak orang-orang yang sudah mengikuti PBO. Ya, dan saya doakan hari ini hanya gambaran dari saya. Tapi next, Anda semua yang di Jakarta bisa memiliki bisnis seperti ini bahkan jauh lebih besar. Ya. Nah, ini beberapa masalah yang sering kita keluhkan ke upline dan mungkin penyebabnya ya. Nah, biasanya ada yang bilang, Pak, lagi musim liburan, Pak, susah ngundang orang. Lagi hari raya, tahun baru, susah, Pak, ngundang ke OP, Pak. Karena kadang-kadang kalau lagi hari raya ini, susah, Pak. Nah, pertanyaan saya, emangnya hari raya bareng ya? Contoh misalnya Natal sama Lebaran bareng gitu. Atau contohnya misalnya hari raya apa bareng, kan enggak ya? Nah kenapa Anda nggak kalau misalnya Pak kan lagi Lebaran Pak, ya Anda kenapa nggak presentasi orang yang nggak Lebaran? Pak kan lagi Natal Pak, saya orang-orang prospekan saya lagi pada Natal semua, ya Anda presentasi orang yang nggak Natal lah. Nah kadang masalahnya bukan di hari rayanya, tapi di sini. Pikiran kita yang memenjarakan. Jadi akhirnya ya udah malas. Intinya sebenarnya malas aja gitu untuk bergerak. Nah itu. Terus next. Nah sudah lama Pak saya nggak pertemuan, jadi saya nggak semangat. Kenapa nggak datang pertemuan? Malas Pak kalau ke pertemuan pasti itu lagi. 2 kunci penting. Tuh Pak Farid pasti mau ngomong itu tuh. Udah tahu tuh. Udah 100 kali Pak saya datang OP Pak. Pak Haryanto nih pasti ngomongnya ini lagi. Tuh kan benar kan tuh ngomongnya itu kan. Pak saya belajar, waktu awal-awal saya jalanin usaha ini, saya memang dulu pernah menghasut upline saya untuk nggak datang pertemuan. Jadi kan saya sama Pak Julian memang udah sahabatan dari lama sebelum Tiansi ya. Jadi pertemuan OP ke-1, OP ke-2 masih hadir. Pas OP ke-3, saya bilang, Pak Jul udah chat saya. Yar, OP kita kata. Terus saya bilang, Jul, ini kan OP. Lu udah datang kan 3 kali. Terus materinya gimana? Ya gitu, apa yang dibahas? 2 kunci penting. Iya. Terus ngapain diulang-ulang? Udah ngerti, saya bilang. Terus Pak Jul dengan karena waktu itu masih baru juga, sama-sama masih bintang 4. Oh iya ya, dia bilangnya. Terus akhirnya kita dua-duanya bolos OP. Ya, besoknya ketemu sama Pak Dimas ceramahin Bapak Ibu ya. Dari situ bertobat. Nah, jadi maksudnya saya aja dulu adalah orang yang seperti itu. Ngehasut upline saya untuk nggak datang OP. Karena yang dibahas 2 kunci penting lagi, bosen. Jujur-jujuran sama saya Pak, di sini siapa yang udah hadir ke OP lebih dari 10 kali?
Oke, banyak. Bosen nggak? Jujur. Apalagi nih kondisinya yang masih bintang-bintang awal biasanya ngeluarin motor, bonnya bocor. Cek dompet, sisa ceban. Di dalam udah teriak, kemana lagi? Keluar terus. Lu keluar, awas aja lu, nggak usah balik lagi sekalian. Di dalam ada yang teriak gitu. Mikir kita, OP sih gitu-gitu aja ya. Pertanyaan saya, datang nggak? Jujur aja, nggak apa-apa kok. Biasanya berat, betul ya? Biasanya berat untuk datang, tapi di situ Pak yang justru membedakan seorang pemenang dan seorang pecundang. Karena pemenang pasti tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pecundang. Pasti ada hal yang berbeda. Nah, makanya dari situ saya belajar Pak. Walaupun memang itu diulang-ulang, karena saya juga sering dengar the mother of knowledge is repetition. Ilmu induk dari segala ilmu pengetahuan adalah pengulangan. OP memang diulang-ulang Pak. Bosen, saya juga bosen. Beneran, serius saya bosen. Dua kunci penting lagi, tepuk tangan, berdiri, tepuk tangan, berdiri, tepuk tangan, berdiri. Aduh, capek juga dipikir-pikir gitu ya. Tapi saya ngelihat upline saya Pak. Saya udah ke OP mungkin ratusan kali. Saya udah 7 tahun di usaha ini. Februari 2013 saya gabung. Sekarang pas 7 tahun Februari ini, upline saya pun mungkin udah ratusan kali dan saya bosan. Tapi pas saya lihat salah satu upline saya, peringkatnya Director 5 Diamond, kebetulan satu OP sama saya, Pak Rizky Kanata. Dia terus datang OP. Kalau saya bosan, mungkin orang yang satu ini udah muak abis-abisan Pak. Iyalah. Dia terus-terusan dari tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 dia sampai 2020 sekarang datang OP terus tiap minggu. Bosan nggak? Bosan amat Pak. Kalau saya jadi dia udah muntah Pak. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tetap hadir? Karena pas saya tanya, Pak Rizky, kenapa Pak tetap konsisten datang OP? Jawaban dia simpel, karena saya tidak melihat cara lain untuk membangun bisnis ini selain dari pertemuan. Jadi itu, ya udah pertemuan. Ada prospek, nggak ada prospek, lagi malas, lagi nggak jalan, lagi ngedown, lagi apa, datang. Oke? Nah, terus teknis jualan mungkin terganggu. Tehnya Pak habis Pak, zinknya inden, mooncourt inden. Nah, yang saya bingung, produk Tiansi kan banyak, bener nggak? Kenapa kalau misalnya salah satu produk inden dan belum ada lagi, memang berarti Tuhan pengen Anda memasarkan produk yang lain. Ya udah, Anda nggak perlu menjadikan itu alasan untuk, aduh inden Pak, susah Pak. Aduh Pak, yang online misalnya, Facebooknya Pak, keblok Pak. IG-nya, yang offline, aduh Pak, orang-orang saya udah capek bagi-bagi jualan teh Pak. Sampai muka saya ini mirip-mirip Yang Ziti gitu ya. Nah, apapun, tapi yang harus kita ingat adalah, ya harus kita sebagai pemimpin harus siap untuk dengan perubahan. Ketika ada teknis yang terganggu, siaplah untuk merubah cara kerjanya. Caranya gimana? Ya Anda lah yang harus menemukan. Karena caranya itu nggak banyak. Saya dari 2013 sampai 2020 udah berbagai macam cara berubahnya kok Pak. Dan biasanya kalau ada cara yang terganggu, saya ikutin cara yang berikutnya. Dan ada kenaikan biasanya. Asal kita mau coba ya. Next, zona nyaman ya. Nah ini yang muda-muda biasanya nih. Hobi, pacaran, merasa cukup dan lain-lain ya. Pacaran terutama nih. Yang belum menikah, kadang biasanya saya dulu punya salah satu downline Bapak Ibu ya. Downline saya ini waktu lagi dream sharing, dia dengan lantangnya mengatakan, impian terbesar saya ingin membahagiakan. Di pikiran saya kan, orang tua ya, benar ya? Di pikiran saya, orang tua pengen bahagiain orang tua nih luar biasa. Saya ingin membahagiakan pacar saya. Hah? Saya bilang gitu ya, suasana yang lagi sedih jadi ketawa-ketawa gitu. Nah, saya sampai bingung Pak, pacar. Saya tanya kan, sudah emang udah mau nikah? Enggak sih, memang baru 1 bulan kemarin pacarannya.
Terus kok pengen bahagiain banget, soalnya dia menemani saya di setiap proses. Akhirnya hari ini sih udah nggak pacaran, saya dengar terakhir ya, udah putus itu. Nah, jadi di sini kadang ada salah fokus. Kalau hanya pacaran, kalau hanya pacaran yang nggak serius, biasanya kan hanya untuk main-main, bener ya? Hanya untuk main-main. Nah, kadang kita suka salah prioritas. Hobi, pacaran, dan lain-lain, itu dijadiin prioritas lebih utama dibandingkan bisnis ini. Sementara bisnis ini adalah pengantar kita menuju impian-impian kita. Nah, jadi dari situ saya bisa simpulkan kalau misalnya Anda lebih mementingkan hobi atau pacaran Anda, berarti hobi atau pacaran Anda itu jauh lebih penting daripada orang tua Anda. Benar nggak? Berarti hobi dan pacaran ini jauh lebih penting daripada Anda harus umrohin orang tua Anda. Harus beliin rumah orang tua Anda. Nah, pertanyaannya, setuju nggak kita di hati nurani kayak gitu? Kan enggak ya. Jadi mulai hari ini Pak, yang muda-muda terutama nih, yang kayak gini-gini, nanti aja dulu lah. Apalagi kalau pacarnya udah, kamu pilih aku atau Tiansi? Saya dengan lantang akan menjawab, saya pilih Tiansi, bye gitu ya. Ya, nggak masa mau sukses dia kayak gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Terus kehilangan visi. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Jangan sampai kita kehilangan visi. Visi di bisnis ini dapetinnya di mana? Pertemuan. Atau di komunitas juga bisa. Jangan sering-sering Anda jauh dari upline. Karena biasanya ketika jauh dari upline, susah Pak dapat visinya. Kadang saya suka ketemu distributor yang, aduh Pak, saya tuh lagi nggak semangat. Kenapa? Ya soalnya saya juga udah jarang ketemu upline. Kenapa Pak nggak mau ketemu upline? Kenapa ya? Kenapa ya Pak? Kalau ketemu upline tuh suka dimotivasi. Lah bagus dong. Ya saya suka takut semangat gitu. Jadi menurut Anda ngedown lebih enak gitu. Nah, hati-hati Pak, jangan pernah jauhin upline Anda, jangan pernah jauhin pertemuan. Terus ada di komunitas ini. Karena di komunitas ini walaupun bisnis Anda lagi dalam kondisi apapun, kalau Anda terus ada di komunitas, Anda akan terus tergesek dan Anda akan terus bergerak Bapak Ibu. Ya. Nah, coba Anda cek kembali hal-hal ini ya. Apa kinerja Anda masih sama? Terus berikutnya, masihkah Anda melakukan hal basic? Karena biasanya nih yang pertama ini ya, kinerja kita yang awal gabung sama kinerja kita 3 bulan setelah gabung atau 6 bulan setelah gabung udah mulai beda. Pas awal gabung ketemu orang, sini lu gua presentasi. Lu kan miskin tuh. Yuk ketemu gua, yuk duduk sini. Gua bikin lu jadi kaya. Ketemu orang, Pak mau kaya nggak? Pak mau kaya nggak? Wah, presentasi semua orang bombardir walaupun dengan cara yang salah Bapak Ibu ya. Tapi kerja kerasnya luar biasa. Mulai 6 bulan, 1 tahun, biasanya udah mulai agak beda. Kita ini mulai jadi peramal. Maksudnya apa Pak peramal? Ketemu orang, bintang 6 juga berhenti. Ketemu orang lagi, yang begini mah gak akan join. Ketemu orang lagi, ini mah ngerepotin doang, gak malas presentasinya. Biasanya begitu. Jualan, ketika kita ngelihat calon konsumen, foto profilnya jelek, HP-nya pasti jelek, gak punya duit ini mah. Mulai jadi peramal, kita mulai ngerasa yang paling tahu. Hati-hati Pak, kalau Anda ngerasa bisnis Anda sekarang udah nggak mulai kenaikannya mulai turun gitu ya, momentumnya, itu biasanya kinerja kita udah mulai berbeda. Ya, terus berikutnya, masihkah Anda melakukan hal basic? 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar, Anda coba cek kembali. Terus, bagaimana yang terpenting? Hubungan Anda dengan upline Anda. Ini biasanya faktor X yang sering terjadi di bisnis ini. Karena di awal-awal sama upline ngedengerin, siap up, laksanakan up, oke up, gaskeun up. Ya, sekarang bahasanya gitu ya, gaskeun gitu. Awal-awal Pak, mulai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan hubungan sama upline mulai berbeda. Ada WA masuk, set. Julian Sina lagi. Wah, jangan buka WA dulu lah, nggak akan saya baca dulu. Telepon lagi. Diamin dulu, bilangin lagi di WC. Mulai kayak gitu. Biasanya hubungan sama upline-nya mulai renggang, mulai nggak baik. Nah, coba Anda cek. Biasanya kalau hubungan Anda dengan upline Anda nggak baik, rata-rata bisnis Anda pasti bermasalah. Coba cek. Kok Pak Diar tahu? Ya, kan pengalaman pribadi. Ya, 2015
sampai 2015 awal sampai 2015 akhir, saya jauhin upline saya buat gosip upline di dalam jaringan saya. Julian begini, Julian begitu, Julian begini, pokoknya ngejelek-jelekin upline. Akhirnya setelah berhasil ngejelek-jelekin upline, alhamdulillah Pak, bisnis saya nggak kemana-mana. Malah makin turun. Jadi nggak ada untungnya ngejelek-jelekin upline itu. Upline kan memang udah bertugas untuk membantu kita. Dan yang terpenting Pak, mungkin upline kita punya banyak kekurangan. Entah itu mungkin Anda lihat, upline saya hitam Pak. Upline saya Pak pas buka jaket kok agak semeliwir-semeliwir gimana gitu ya. Apalagi pas buka sepatu Pak. Apapun kekurangan upline Anda, ada 1000 macam kekurangan upline Anda, dia tetap punya satu kelebihan yang bisa mengalahkan 1000 macam kekurangan itu. Apa itu? Kelebihannya adalah dialah yang dipilih Tuhan untuk mengenalkan bisnis ini kepada Anda. Jadi udah, kerjasama bareng aja. Terima segala macam kelebihan kekurangannya. Bisnis ini butuh tim player yang kuat, teamwork yang kuat. Anda kerjasama bareng sama upline, jangan saling hina-hinaan, nggak ada manfaatnya. Ya, terus sikap positif jauh lebih penting. Ini yang sering kita bahas ya, Pak Luis juga udah sering bahas. Sikap terhadap diri Anda sendiri, sikap terhadap orang lain. Anda dengerin aja netping-nya Pak Luis. Terus, nah ini, PBO dan 3 prinsip dasar adalah pegangan untuk panduan Anda. Ingat Bapak Ibu, edifikasi, konsultasi, no cross-lining. Jangan sampai kita lupa. Kadang cross-line-nya sahabat Pak. Terus akhirnya, sering bahas-bahasan. Sering bahas-bahas bisnis, bahas omset, bahas bonus. Kemana akhirnya bisnisnya? Nggak kemana-mana, hancur. Dan yang terpenting, ini, sikap terhadap orang lain. Di bisnis ini kita harus bersikap terhadap siapa? Upline, downline, crossline. Ingat batasannya masing-masing. Upline itu bukan atasan, tapi dia itu adalah orang yang paling peduli dengan kesuksesan kita. Sementara downline itu bukan bawahan. Jangan sampai Pak Anda ke downline Anda. Don, di mana? Lagi di jadwal up, beres jadwal, datang ya ke saya ya, ke rumah saya. Ada apa? Ada meeting. Udah datang aja dulu, pokoknya ini penting. Iya, oke, siap up. Downline-nya datang. Gimana apa yang bisa saya bantu? Oke, tolong bikinin Indomie ya. Ingat Bapak Ibu ya, downline itu, ini ceritanya kayak lucu-lucuan, tapi banyak yang seperti ini, menganggap downline itu bawahan. Menganggap downline itu adalah orang yang bisa kita suruh-suruh. Ingat, downline adalah rekan kerja. Kita ingin mewujudkan impian kita di usaha ini, tapi yang secara kita nggak sadar, ketika ada orang yang percaya dengan kita untuk tanda tangan dan akhirnya dia gabung, sebenarnya yang sudah lebih penting bukan impian Anda, tapi yang lebih penting adalah impian orang yang sudah percaya dengan Anda, mereka yang sudah menggantungkan impiannya di pundak Anda. Tugas Anda kerja sama mereka, wujudkan impian mereka, Bapak Ibu. Itu yang jauh lebih penting, ya. Nah, terus berikutnya, inilah, jadilah distributor bervisi besar. Ini yang harus sering kita ingat Bapak Ibu, visinya yang besar. Jangan hanya sekedar Anda kejar 1-2 juta Pak dari bisnis ini, karena itu terlalu mudah. 5 juta bahkan 10 juta terlalu mudah. Cobalah untuk perbesar visi Anda. Ya, Anda boleh zona nyaman, tapi ingat, grup Anda tetap butuh bimbingan Anda. Terus, masih banyak goals di depan mata. Anda yang sudah CP, kejarlah royal. Anda yang sudah royal, kejarlah crown. Anda yang sudah crown, jangan nyaman di crown. Masih ada ambassador, masih ada majesty, bahkan ada elite majesty. Dan itu yang harus kita ingat. Saya sempat dikasih kesempatan untuk main ke rumahnya Pak Luis yang di Kelapa Gading. Ya, nah terus di situ sama upline saya waktu itu. Nah terus di situ Pak Luis bilang dia dapat cerita dari Mr. Lee. Ini ceritanya keren banget. Saya sampai ngedengar ini sampai kaget gitu ya. Mr. Lee itu pernah bilang seperti ini. Luis katanya, wancang pang cing pong chang katanya. Mr. Lee ya ngomong ke Pak Luis kurang lebih seperti ini. Dia tanyakan penghasilan Pak Luis dan udah jelas miliaran. Terus Mr. Lee kasih selamat. Terus akhirnya Mr. Lee bilang seperti ini. Luis, tahukah kamu katanya, kalau misalnya ada orang yang berhasil menginjakan 100 juta pertama di bisnis ini, penghasilan 100 juta pertama, itu sama aja dia sudah berhasil melangkahkan 1 langkah kakinya
di tembok Cina. Anda tahu tembok Cina? Panjang ya. Nah, kalau Anda sudah sampai 100 juta, Anda sudah berhasil melangkah 1 langkah. Pertanyaan saya, Pak, yang 500.000 gimana? Ngelangkah juga belum gitu ya, baru ngelihat gitu ya. Itu kata Mr. Lee. Anda kebayang, founder Tienz, seperti itu visinya. Dan memang sudah terbukti, di China sana sudah banyak orang-orang yang penghasilannya belasan miliar, puluhan miliar. Pak Louis pun sudah miliaran. Nah, Anda yang baru 100 juta itu baru 1 langkah. Jadi Bapak Ibu, visi kita tuh masih panjang. Ingat, jangan nyaman dengan hanya 10 juta, 20 juta. CP Royal Crown, terus kejar sampai ke batas yang Anda bisa terus tentukan. Ya, Anda sendiri yang tentukan. Nah, perubahan hidup Anda berdasarkan kinerja Anda hari ini, stay hungry, stay foolish. Bapak Ibu, seorang singa yang kenyang sama sekali tidak pernah berbahaya. Singa yang kenyang itu mungkin hanya ngelihat mangsanya, dia hanya diem. Tapi singa yang lapar, dia jauh lebih berbahaya dan dia jauh akan menerkam mangsanya. Jadi Anda kalau ingin di bisnis ini besar, tugas Anda satu, jadilah singa yang lapar Bapak Ibu. Teruslah merasa bodoh dan teruslah merasa lapar. Dan momentum tercipta dari kecepatan yang tinggi. Kita sering bilang Bapak Ibu, Pak, bisnis saya nggak jalan Pak, nggak ada momentum. Sering dengar kayak gitu ya? Pak, lagi nggak ada momentum Pak, bisnisnya nggak jalan. Kalau misalnya dulu saya belajar fisika, kebetulan saya ini sarjana S2 fisika. Padahal mahasiswa aja nggak lulus Bapak Ibu ya. Nah, dulu waktu SMP, saya pernah dengar pengertian momentum. Momentum itu artinya adalah apa? Betul, Pak. Kecenderungan benda bergerak untuk terus tetap bergerak. Makanya sering dikaitkan dengan mengayuh sepeda. Sepeda yang dikayuh di awal terasa berat, tapi karena terus-terusan dikayuh, akhirnya ringan. Nah, jadi kalau kita sepertikan di bisnis ini, yang harus kita ingat, momentum itu bukan tercipta ketika kita tunggu. Momentum itu bukan tercipta ketika lagi datang tiba-tiba momentum lagi diem. Enggak, Pak, Bu. Momentum itu tercipta ketika kita terus memastikan diri kita bergerak dan tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin momentum yang cepat, terus lakukan, Pak. Terus bergerak. Dan dari pengalaman saya, kalau Anda hanya jualan saja, biasanya nggak pernah ketemu momentum. Mungkin jualan Anda bisa naik. Mungkin omset Anda bisa naik. Tapi untuk ketemu momentum, kayaknya enggak. Biasanya momentum tercipta dari pertemuan. Pertemuan bersyarat ke pertemuan bersyarat. Berapa banyak orang yang Anda bawa ke pertemuan? Berapa banyak orang yang Anda bawa ke pertemuan bersyarat? Itu yang bisa menciptakan momentum. Lagi Anda kualifikasi Royal Weekend, Anda pastikan tembus. Royal Weekend sekarang Anda bawa berapa? Royal Weekend berikutnya Anda bawa lebih banyak lagi. Itu yang memastikan momentum Anda akan jalan di bisnis ini, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, ternyata hidup kita itu ditentukan oleh kesempatan-kesempatan yang setiap hari mungkin kita dapetin. Tapi mungkin kadang kita sering nyanyain kesempatan itu. Mungkin kadang kita bilang, malas deh, masih ada besok. Ketemu jadwal presentasi, diundur dulu lah, masih ada besok. Ketemu ada home meeting, diundur dulu lah, besok aja. Yang nggak kita sadarin adalah, mungkin sebenarnya kesempatan-kesempatan itu yang bisa mengubah bisnis kita jadi jauh lebih besar. Tapi sering kita lewatin. Jadi hari ini Bapak Ibu teman-teman semua, saya ingin kita semua, mulai dari hari ini, sama-sama, untuk selalu setiap hari menjadi versi terbaik dalam diri Anda masing-masing.